Salam sejahtera, selamat bertemu kembali pemirsa dengan Mimbar Agama Kristen yang dikelola bersama dengan Yakoma Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, pemirsa akan bersama kami Gereja Protestan di Indonesia yang merupakan wadah bersama dari ke-12 Sinode Gereja Bagian Mandiri yang sementara merayakan hari ulang tahun yang ke-406 pada tanggal 27 Februari 2011 yang lalu. Pemirsa yang berbahagia, Gereja Protestan di Indonesia merupakan wadah bersama dari ke-12 Sinode Gereja Bagian Mandiri yang memiliki komitmen bersama untuk memelihara persaudaraan dalam arak-arakan gereja mewujudkan gereja Kristen yang esa. Pemirsa, bersama kami, Gereja Protestan di Indonesia, kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun yang ke-406 yang merupakan kilas balik dari perjalanan kesaksian dan pelayanan gereja sepanjang rentang waktu yang panjang. Karena itu juga akan dilantunkan suara merdu yang diiringi oleh kolintang GPI dan vokal grup Alum Banuma. Pemirsa, selamat menyaksikan. Tanggal 27 Februari tahun 1605 ditetapkan sebagai momentum historis berdirinya Gereja Protestan di Indonesia. Karena pada hari itu dilakukan ibadah bagi jemaat dengan memakai liturgi Protestan. Peristiwa itu merupakan awal dari gerakan Protestantisme di Indonesia, bahkan di Asia. Pada tahun 1619, pusat Gereja Protestan di Indonesia dipindahkan ke Batavia. Oleh karena usaha pekabaran Injil ke daerah-daerah, maka lahirlah jemaat-jemaat di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Demi mendukung kelancaran pelayanan di jemaat-jemaat dan demi mendukung gerakan nasionalisme di tanah air, maka pada tahun 1933 diputuskan agar jemaat-jemaat di berbagai daerah dimandirikan sebagai gereja bagian yang berdiri sendiri. Sebagai respons terhadap keputusan itu, maka pada tahun 1934 lahirlah Gereja Masehi Injili di Minahasa. Pada tahun 1935 lahirlah Gereja Protestan Maluku. Pada tahun 1947 lahirlah Gereja Masehi Injili di Timor. Dan pada tahun 1948 lahirlah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Gereja-gereja yang berdiri sendiri ini melakukan pelayanan di daerah-daerah dan lahir beberapa gereja lainnya, yaitu Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Gereja Protestan Indonesia di Donggala, Gereja Protestan Indonesia di Bual Tuli-Tuli, Gereja Kristen Lu Banggai, Gereja Protestan Indonesia di Papua. Jemaat-jemaat Protestan yang merantau ke luar negeri mendirikan Indonesian Evangelical Christian Church yang pada tahun 1998 menyatakan diri bergabung ke dalam GPI. Pada tahun 2002, Gereja Masehi Injili Talaut menyatakan diri juga bergabung dalam lingkup GPI.
Kini, pada hari ulang tahun yang ke-406, GPI memiliki 12 gereja bagian yang berdiri sendiri. GPI melaksanakan pelayanannya dalam periode 2010-2015 dengan visi menjadi gereja Kristen yang memperkokoh keesaan dalam semangat persaudaraan demi mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Everybody ought to know. 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 Ought to know who Jesus is. Everybody ought to tell. 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 Ought to tell who Jesus is. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bersama dalam suasana rukun dan damai merupakan kerinduan dari setiap orang. Karena itu maka suasana yang demikian selalu dijaga dan dipelihara. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan benturan-benturan. Benturan dan perbedaan merupakan sesuatu yang lumrah. Namun perlu ada kearifan untuk mengelola perbedaan-perbedaan itu sehingga memperkaya persekutuan kita sebagai umat Allah. Dalam rangka hari ulang tahun Gereja Protestan di Indonesia yang ke-406, saya ingin mengajak kita sekalian untuk merefleksikan suatu nas dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 yang berbunyi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nats ini pertama-tama ditujukan kepada jemaat di Efesus agar mereka memelihara persekutuan, kerukunan, persaudaraan, dan kedamaian di antara mereka satu dengan yang lain. Nats kita
pada hari ini menekankan 3 tindakan yang harus kita lakukan, yaitu pertama, gerama tambahan adalah suatu tindakan atau suatu sikap yang bersahabat dengan semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, latar belakang suku, dan latar belakang agama. Orang yang ramah pasti memiliki tutur kata yang lembut dan bersahabat, dan dimanapun ia hadir, ia selalu membawa damai bagi sesamanya. Yang kedua adalah kasih mesra, merupakan kasih yang dipadu sedemikian rupa sehingga dirasakan oleh setiap orang. Kasih itu bukan sekedar suatu ungkapan, tetapi ia merupakan suatu action, suatu tindakan yang harus dialami oleh setiap orang, sehingga tidak ada iri hati antara yang satu dan yang lain. Yang ketiga adalah saling mengampuni. Mengampuni berarti memperbaiki relasi yang rusak. Maka orang yang mengampuni selalu membawa kedamaian dan persahabatan, persekutuan antara satu dan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 406 tahun sudah Gereja Protestan di Indonesia melayani dan memberitakan Injil di Nusantara. Gereja Protestan Indonesia telah menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia yang plural. Karena itu maka dalam eksistensi GPI sebagai Gereja Kristen yang esa, GPI merupakan rumah kita bersama, khususnya bagi warga gereja di seluruh Indonesia. Marilah saudara-saudara, kita mendengarkan kesaksian dari seorang kekasih kita, Pendeta Joyce Rantung, tentang GPI sebagai rumah kita bersama. Saya ingin menceritakan kesaksian saya tentang Gereja Protestan di Indonesia atau GPI dalam perjalanan pelayanannya. Gereja Protestan di Indonesia memiliki warga gereja dari 12 gereja bagian mandiri atau GBM yang berbeda-beda latar belakang suku, status sosial, dan konteks budaya. Walaupun demikian, warga yang memiliki kepelbagaian ini atau perbedaan latar belakang ini telah menjadikan GPI sebagai rumah bersama dalam berbagai aktivitas kepelayanannya dalam kebersamaannya. Ada begitu banyak aktivitas yang dilakukan bersama oleh gereja-gereja bagian mandiri dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia yang mengikat persaudaraan dan kerukunan, antara lain keesaan, kemasyarakatan, kunjungan-kunjungan, persidangan-persidangan sinodal, seminar-seminar dan lokakarya, konven-konven pendeta dan penatua, pertukaran tenaga utusan gereja, dan masih banyak lagi aktivitas yang dilakukan bersama. Memang dalam perjalanan kehidupan bersama di lingkup Gereja Protestan di Indonesia, ada juga perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, benturan-benturan kecil, tapi itu dapat diselesaikan dalam suasana damai, suasana